Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Baik. Baik, wabarakatuh. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi Pak Ustadz kali ini bakal nyampein topik tentang birrul walidain. Nah, udah ada yang tahu belum birrul walidain itu tentang apa? Saya tahu Pak Ustadz. Apa tuh? Menurut bahasa birrul walidin berasal dari kata gabungan kata albir yang berarti kebaikan dan al-walidain yang berarti orang tua. Oh, benar sekali, Pras. Jadi, birrul walidain itu berbuat baik kepada orang tua, menunaikan hak orang tua, melakukan hal-hal yang membuat kedua orang tua senang, dan menjauhi perbuatan yang membuat mereka sedih. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat pada surah Al-Luqman ayat 14 dan 15. Nah, untuk itu, Abi coba bacakan surat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalahu fi maini aniskur li waliwalidayk ilayyal masir wa in jahada ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu azim. Masya Allah, bagus sekali bacaannya. Satria, boleh tolong dibacakan artinya? Oke, jadi saya akan membaca ini Pak, arti surah yang telah dibacakan oleh Albi. Oke. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. Hanya kepada kulah kembalimu. Terima kasih, Abi, Satria. Jadi pada ayat tersebut, Allah memerintahkan umat Islam untuk berbakti kepada orang tua dan menaati apa yang disuruh oleh kedua orang tua. Tetapi ada pengecualian, yaitu jika hal yang disuruh oleh orang tua bertentangan dengan agama. Terdapat juga dalil yang lain tentang birrul walidain, yaitu pada surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, coba Reza tolong bacakan surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Shadaqallahul azim. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Reza. Nah, selanjutnya itu jadi tolong bacakan dari arti dari ayat yang dibacakan tadi Reza. Baik, arti dari ayat yang dibacakan oleh Reza, ayat ke-23 artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Lalu arti ayat ke-24, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Oke, terima kasih Faizi dan juga Reza. Di selanjutnya terdapat keutamaan dari birrul walidain. Ustaz minta kepada Arif untuk menyebutkan keutamaan dari birrul walidain. Oke, Pak. Pertama-tama, keutamaan dari birrul walidain itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu doa yang diucapkan oleh orang tua akan terkabul. Yang ketiga, taat kepada orang tua merupakan salah satu penyebab masuk surga. Dan yang terakhir, sumber keridhaan oleh Allah itu adalah orang tua. Oke, terima kasih Arif. Selanjutnya kita bahas ada kepada orang tua. Ada yang tahu apa saja ada kepada orang tua? Saya tahu Pak Ustadz. Oke, silakan Gusti disebutkan. Ada kepada orang tua itu ya mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah, berbakti dan merendahkan diri di hadapan orang tua Pak Ustadz. Terus berbicara dengan lembut kepada kedua orang tua. Nah, betul sekali Gusti. Terima kasih. Apa aja nih hukuman yang diberikan oleh Allah jika kita durhaka? Coba silakan Ici. Amalan kita di dunia akan sia-sia Pak Ustadz, dipercepatnya azab di dunia dan terhalangnya masuk surga. Oh, benar sekali Ci. Jadi Rasulullah pernah bersabda, 3 macam dosa yang akan menyia-nyiakan segala amalan lainnya, yaitu syirik atau mempersekutukan Allah, durhaka kepada ayah ibu, dan lari dari medan perang. Hadis riwayat At-Tabrani. Berarti segala amalan yang kita lakukan akan sia-sia jika kita durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian dipercepatnya azab dunia. Ada 2 pintu petaka yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang yang zolim dan orang yang durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, yang terakhir terhalangnya masuk surga. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, 4 macam orang yang selayaknya Allah tidak memasukkan mereka ke surga dan tidak akan memberi mereka nikmat surga, yaitu orang yang selalu meminum khamar, pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim tanpa hak, dan orang
yang durhaka kepada ayah atau ibunya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaq. Nah, bagaimana? Menakutkan kan? Itu semua. Jadi kalian harus menjadi anak yang patuh dan berbakti kepada orang tua agar kalian tidak menjadi anak yang durhaka. Sampai sini sudah paham dengan yang saya jelaskan? Paham, Ustaz. Pertanyaannya, jika orang tua kita atau salah satunya telah tiada, apa saja yang harus kita lakukan untuk orang tua kita yang telah tiada? Ustaz minta Ricci untuk menyebutkan apa saja yang harus kita lakukan untuk orang tua kita yang telah tiada. Yang kedua, beristighfar untuk mereka berdua. Lalu yang ketiga, bersedekah. Dengan mengatasnamakan orang tua, dan yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan saudara orang tua. Oke, terima kasih, Ci. Hal-hal yang harus kita lakukan ketika orang tua sudah tiada adalah selalu berdoa untuk kedua orang tua, beristighfar untuk kedua orang tua, bersedekah dengan mengatasnamakan orang tua, dan menjaga hubungan dengan saudara orang tua. Hal-hal tersebut wajib kita lakukan terhadap orang tua. Dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala serta kebahagiaan. Nah, ada yang bisa menceritakan kisah teladan dari berbakti terhadap orang tua? Saya bisa, Pak. Oke, coba-coba. Silakan, Gema. Jadi karya Ibnu Qutaibah. Masya Allah, dari cerita Ali bin Husain bin Ali bin Thalib, kita dapat mengetahui betapa beliau sangat menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Beliau sangat takut untuk mendurhakai orang tuanya sedikit pun. Kisah dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah salah satu contoh dari ribuan kisah teladan yang kita dapat tiru. Nah, terima kasih Gema. Sebelum menutup pertemuan kali ini, coba Bima beri kesimpulan tentang birrul walidain. Baik Pak Ustadz, jadi kesimpulannya itu birrul walidain merupakan berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus bersikap sopan kepada keduanya, mentaati apa yang dikehendakinya, kecuali yang bertentangan dengan agama, dan bertutur kata yang santun kepada kedua orang tua. Jika kita berbuat durhaka kepada orang tua, kita tidak akan masuk surga. Amin. Sampai di sini, apa ada yang ditanyakan, Farel? Insya Allah tidak ada, Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Ustaz.